Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Marcelia, kemudian Novi, Rofiah Nurfadilah, Fauzan Nurzen, dan juga Watini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori dan aplikasi semiotika Charles Sanders Peirce. Biografi Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce lahir pada tanggal 10 September 1839 di Cambridge, meninggal di Milford 19 April 1914. Ia adalah ahli logika, filsuf, dan ilmuwan. Charles Sanders Peirce ini putra Benjamin, yaitu seorang ilmuwan dan guru besar di Harvard. Charles Sanders Peirce juga memulai studinya di Harvard pada tahun 1855, lalu lulus pada tahun 1859 dan melanjutkan gelar masternya pada tahun 1862. Pada tahun pertamanya memulai studi di Harvard, Charles Sanders Peirce ini melakukan penelitian pribadi dalam filsafat. Ia mendapat gelar Bachelor of Science dalam ilmu kimia pada tahun 1859 sampai 1981. Charles bekerja sebagai ilmuwan untuk United States Coast. Pada 1870 sampai 1871 ia dikirim ke Eropa untuk bekerja. Charles Sanders Peirce juga bekerja sebagai asisten Observatorium Astronomi Harvard pada tahun 1869 sampai 1872 dan menerbitkan Photometric Research pada tahun 1878. Ini merupakan buku satu-satunya selama ia hidup. Ia juga pernah ditimpa kemiskinan dan yang mengenaskan, yang mana hidupnya bergantung dengan bantuan keuangan orang lain dan tidak memiliki penghasilan. Tetapi ia tetap produktif dalam menulis, dan ia juga banyak menerbitkan artikel akademis dalam jurnal yang terkenal. Ia diakui sebagai pendiri mazhab pragmatis. Ia juga dikenal karena sering menggunakan angka 3. Charles Sanders Peirce ini meninggalkan sejumlah besar karyanya dengan berbagai topik, antara lain logika, matematika, geodesi, astronomi, fisika, filsafat, dan juga ekonomi. Selanjutnya ada karya penting dari Charles Sanders Peirce, bisa dilihat itu beserta tahunnya. Terima kasih penjelasan dari saya Marcelia, dan akan dilanjutkan oleh saudari Novi Rofiah Nurfadilah. Perkenalkan, nama saya Novi Rofiah Nurfadilah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model triadik atau triangle meaning semiotics dari Charles Sanders Peirce, yang mana Peirce ini menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang disebut sebagai tanda sampai tanda itu diinterpretasikan. Oleh karenanya, Peirce membagi 3 unsur tanda atau sign menjadi yang pertama representamen, yang kedua interpretan, dan yang ketiga objek. Representamen merupakan tanda itu sendiri atau sesuatu yang berbentuk fisik yang ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk hal lain di luar tanda itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan interpretan atau referen. Referen ini disebut sebagai makna tanda. Makna tanda yang dikandung oleh si tanda itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada objek. Objek ini diartikan sebagai apa yang merujuk pada tanda. Biasanya objek ini berupa pemikiran yang ada pada otak manusia. Nah, objek ini disebut juga acuan tanda atau konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda itu sendiri. Ini saya ambil dari buku Vera yang berjudul Semiotika dalam Riset Komunikasi. Kemudian ada trikotomi pertama dari Peirce yang dikembangkan oleh
Charles Sanders Peirce ini. Trikotomi ini ditinjau dari sudut pandang hubungan antara representamen dengan objek, di mana Peirce membagi menjadi 3 istilah. Yang pertama ada icon, yang kedua ada indeks, dan yang ketiga ada simbol. Nah, icon ini merupakan hubungan yang berdasarkan kepada kemiripan sebuah benda dengan apa yang diinterpretasikannya. Nah, hubungan ini disebut sebagai hubungan kemiripan ini disebut sebagai icon. Ini menurut Zaimar dalam bukunya Semiotika dan Penerapannya dalam Karya Sastra. Jadi secara sederhana, icon itu adalah tiruan dari tanda yang dirujuk oleh sebuah tanda itu sendiri. Contohnya adalah gambar wajah Presiden Joko Widodo misalnya merupakan icon dari diri Presiden Joko Widodo tersebut. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan indeks. Indeks adalah hubungan yang mempunyai jangkauan eksistensial. Artinya, adanya sesuatu itu disebabkan karena adanya sesuatu yang lain. Itu dalam buku Zaimar, Semiotika dan Penerapannya dalam Karya Sastra. Jadi, contoh dari indeks ini misalnya adalah ketika kita melihat langit gelap atau awan yang gelap, itu dipahami bahwa akan segera datang hujan atau akan segera turun hujan. Begitu. Berarti awan yang hitam itu mengindekskan bahwa dia itu menandakan akan turunnya hujan. Begitu. Kemudian yang ketiga ada simbol. Nah, simbol ini merupakan tanda yang hubungan antara tanda dan objek ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum. Jadi, misalnya kata guguk yang dipahami sebagai makna anjing, atau bisa juga misalnya contoh lainnya adalah ketika kita menggunakan kata meledak, padahal sebenarnya meledak itu hanya biasanya digunakan untuk bahan peledak seperti bom dan sebagainya. Tapi misalnya ketika kita marah juga mengucapkan kata wah marahnya meledak-ledak. Artinya kata meledak itu sudah ada konvensi atau sudah memiliki kesepakatan yang berlaku umum bahwa kata meledak juga bisa digunakan sebagai atau diartikan untuk orang yang sedang marah besar. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu trikotomi kedua Peirce. Dilihat dari sudut pandang, yakni hubungan representamen dengan tanda, yaitu coalition, synsin, lexin. Coalition, sesuatu yang mempunyai kualitas untuk menjadi tanda. Artinya, ia tidak berfungsi sebagai tanda sampai ia terbentuk sebagai tanda. Contohnya, warna merah pada bunga mawar sebagai tanda cinta. Synsin, sesuatu yang sudah terbentuk dan dapat dianggap sebagai representamen, tetapi belum berfungsi sebagai tanda. Contohnya, bunga mawar yang belum diberikan kepada orang yang dicintai. Lalu, lexin, sesuatu yang sudah menjadi representamen dan berfungsi sebagai tanda atau semua tanda yang telah dikonvensi. Seperti contoh, tanda bahasa yang sudah berlaku di masyarakat. Lalu berlanjut kepada trikotomi ketiga Peirce. Berdasarkan interpretan, menurut Peirce, tanda diklasifikasikan menjadi 3 tahapan, yaitu rhyme, dissent, dan argumen. Rhyme adalah tanda yang tidak benar atau tidak salah. Ia merupakan tanda kemungkinan kualitatif yang menggambarkan semacam kemungkinan objek. Lalu dissent bisa benar atau salah, tetapi tidak memberikan alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang terakhir adalah argumen, yaitu sebuah tanda hukum. Selanjutnya yaitu
Contoh analisis penerapan semiotika Peirce. Nah, analisis yang saya ambil itu dari jurnal yang berjudul Video Klip Baby Shark Challenge Bima Arya Sugiarto bersama Satpol PP Kota Bogor, karya Maidi dan Esfandiari 2018. Dilihat dari unsur visualnya, yang pertama, gambar Bima Arya dan beberapa stafnya berdiri fokus menghadap kamera menggunakan seragam. Yang kedua, gambar Bima Arya Sugiarto dan para staf Satpol PP menari. Yakni terdapat 10 potongan gambar dengan adegan, namun beberapa di antaranya mengeluarkan aspek ikon indeks yang sama. Pada gambar bagian 1, indeksnya itu dilihat melalui mimik wajah Bima Arya menghadap kamera, terlihat fokus dengan kerutan di bagian dahi, akibatnya menimbulkan kesan penuh ketegasan, keseriusan, dan tingkat percaya diri yang tinggi. Simbolnya yaitu seragam dinas harian wali kota yang digunakan Bima Arya Sugiarto atau yang disebut pakaian dinas harian. Kita langsung ke gambar 3. Ada ikonnya yaitu Bima Sugiarto dan beberapa orang berseragam lainnya menggunakan kacamata hitam di bagian depan, dan beberapa orang berseragam di belakang juga menari tarian Baby Shark. Indeksnya yaitu ekspresi dan gestur Bima Arya terlihat santai namun tegas. Tarian Baby Shark ini dilakukan berulang-ulang pada setiap liriknya. Ketiga itu ada simbolnya yaitu seragam dinas harian wali kota yang digunakan Bima Arya Sugiarto dan staf yang lainnya, atau biasa disebut pakaian dinas harian. Langsung ke gambar 9. Icon di sini tuh beberapa orang berseragam dan beberapa orang menggunakan kacamata hitam terlihat beralian kecil. Indeksnya, gestur Bima Arya dalam potongan gambar ini terlihat lebih ekspresif dan luas. Sama halnya dengan gestur Satpol PP wanita dan gestur Satpol PP laki-laki, terlihat santai, ceria, dan ekspresif. Simbolnya yaitu tetap sama dengan seragam dinas harian wali kota. Terus gambar yang terakhir, yang ke-10, ikonnya itu beberapa orang berseragam dan beberapa orang menggunakan kacamata hitam seperti memberikan tarian sambutan. Indeksnya yaitu Bima Arya dan Satpol PP lainnya terlihat lebih ekspresif dan luas. Sama halnya dengan gestur Satpol PP wanita dan yang laki-laki juga terlihat ceria dan ekspresif. Simbolnya yaitu tetap sama dengan pakaian dinas harian. Kenapa saya tidak sebutkan satu persatu adegan atau gambarnya? Karena contoh dalam adegan 2 dan 4 itu tuh sama. Bima Arya itu menggunakan kacamata hitam di bagian depan. Itu ikonnya atau indeksnya itu Bima Arya terlihat santai, tegas. Dan gambar yang lainnya itu menunjukkan ikon, indeks, dan simbol yang sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.